this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyatin Hasanah dengan NIM 20200017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian dan pengembangan matematika dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Indahwati SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup, yaitu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat pula. Misal A tambah B sama dengan C. Contohnya 5 tambah 10 sama dengan 15. Untuk yang perkalian, misalnya A kali B sama dengan C. Contohnya 5 kali 10 sama dengan 50. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian komutatif dapat dibolak-balik ketika ditukarkan hasilnya sama. Sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misal jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 tambah 4 sama dengan 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 6. Untuk perkalian, misal A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya, 2 dikali 4, jika kita tukar menjadi 4 dikali 2, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 8. Untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Maksudnya bisa dikelompokkan di depan atau bisa dikelompokkan di belakang. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misal jika A ditambah B kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah B tambah C. Contohnya, 3 tambah 5, kemudian ditambah 2, itu hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 tambah 2. Maksudnya, operasi sebelumnya yang 3 tambah 5 dijumlahkan dulu, kemudian ditambah 2. Sedangkan operasi sesudahnya itu 5 tambah 2 dijumlahkan dulu, lalu ditambah 3. Hasilnya akan sama, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk yang perkalian, misalnya jika A kali B kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Contohnya, 3 kali 5 kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 5 kali 2. Jadi, sebelah kiri 3 kali 5-nya dikalikan dulu, kalau yang sebelah kanan 5 kali 2-nya yang dikalikan dulu. Nanti hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 30. Sifat yang keempat, yaitu distributif. Sifat distributif ini disebut juga dengan penyebaran, yaitu penyebaran perkalian suatu bilangan terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Mengalihkan tiap bilangan di dalam kurung dengan bilangan di luarnya. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Untuk yang perkalian terhadap penjumlahan, misal jika A
dikali B tambah C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B tambah A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 5, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Sama-sama menghasilkan 16. Untuk yang perkalian terhadap pengurangan itu hampir sama. Misal, jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B kemudian dikurang dengan A kali C. Contoh, 6 dikali 5 dikurang 2, itu sama dengan 6 dikali 5 dikurang 6 kali 2. Hasilnya sama-sama, yaitu 18. Selanjutnya, sifat yang kelima, yaitu unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, yaitu berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misal A tambah 0, itu sama dengan 0 tambah A, yaitu sama dengan A. Untuk contoh, misal 7 ditambah 0, itu sama dengan 0 tambah 7, yaitu sama dengan 7. Kemudian untuk yang perkalian, unsur identitasnya adalah 1, yaitu berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misal A kali 1 sama dengan 1 dikali A, itu sama dengan A. Untuk contoh, 7 dikali 1 sama dengan 1 dikali 7, yaitu sama dengan 7. Untuk sifat yang keenam adalah inverse, di mana setiap bilangan memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Misal, A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Jadi, negatif A ini inverse dari A. Contohnya, 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Jadi, negatif 7 ini inverse dari 7. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, bilangan yang ada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian bilangan lain yang ada di luar tanda kurung. Yang kedua, operasi pertambahan dan pengurangan sama kuat, artinya yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian sama-sama kuat, maksudnya yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya operasi perkalian ini dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi pertambahan dan pengurangan. Contoh soal bilangan bulat. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam, 15 diantaranya jantan. Di antara ayam jantan tersebut ada 7 dengan warna putih. Jika banyak ayam putih adalah 22, maka banyak ayam betina yang tidak warna putih adalah sebanyak. Jadi untuk banyak ayam itu sebanyak 40, untuk banyak ayam jantannya ada 15, banyak ayam betina itu 40 dikurang 15 sama dengan 25, kemudian banyak ayam jantan putih sebanyak 7. Untuk ayam betina putih kita misalkan dengan X,
jumlah ayam putihnya sebanyak 22, maka ayam jantan ditambah ayam betina putih sama dengan 22. Untuk ayam jantannya 7 ditambah ayam betina putih dengan hasil 22. Jadi nilai X-nya adalah 15. Jadi banyaknya ayam betina putih adalah 25 dikurang 15 sama dengan 10. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Could be us.